Halo Sobat Pahlawan, saya Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Seperti yang kita ketahui, sebelum Sony pakai nama Xperia di lini smartphone-nya, Sony perusahaan dari Jepang melakukan merger bersama Ericsson, perusahaan dari Swedia pada tahun 2001. Sony Ericsson mengubah peta pertarungan handphone dunia menjadi lebih menarik dan kompetitif. Mereka menelurkan bermacam-macam seri feature phone dan smartphone yang punya bentuk unik dan menarik. Dalam tema kali ini, kita coba pilih bentuk HP Sony Ericsson yang menurut kami paling ikonik. Pengen tahu? Tonton video sampai habis ya guys ya. Pertama, Sony Ericsson P800i. Sony Ericsson yang diproyeksikan sebagai suksesor Ericsson R380 yang dibuat di tahun 1999. Dari tipe sebelumnya, Sony Ericsson P800i melakukan perubahan yang signifikan. Salah satunya sudah menggunakan layar berwarna dibanding R380 yang masih menggunakan layar monokrom. Layar P800i menggunakan panel TFT Resistive Touchscreen, 4096 colors, size-nya 2,9 inch dengan 35,9% screen to body ratio. Resolusinya 208 x 320 pixels, 132 ppi. Bisa dibilang P800i adalah smartphone pertama Sony Ericsson, sebab ponsel ini memiliki layar sentuh dan dibekali dengan stylus. Diumumkan pada September 2002, ponsel ini memang diciptakan sebagai Personal Digital Assistant atau biasa disingkat PDA. Dengan berat 158 gram, Sony Ericsson P800i berjalan dengan sistem operasi Symbian 7.0. Terdapat kamera VGA standar kamera saat itu, namun tidak ada fitur video. Memori internalnya hanya 16 MB dan bisa diperluas dengan memori stick khas Sony. Untuk mengirim file antar perangkat bisa menggunakan Bluetooth atau inframerah. Kita juga bisa menjelajah internet dengan browser web 2.0. Sayangnya tidak ada loudspeaker, GPS, radio, dan kamera selfie. Tapi yang patut kita apresiasi dari P800i punya fitur kekinian yang banyak ditiru oleh brand smartphone zaman sekarang, yaitu tidak adanya 3,5 mm jack audio. Jadi bukan iPhone yang pertama ya yang menghilangkan jack audio di smartphone-nya. Hehehe. Kedua, Sony Ericsson T68i, HP feature phone Sony Ericsson yang punya kembaran dari seri sebelumnya yaitu Ericsson T68. Punya bentuk yang hampir sama dengan ciri khas navigasinya yang sudah pakai joystick khas HP-HP Sony Ericsson. Di-launch pada tahun 2002 dengan layar yang sudah berwarna, menggunakan jenis STN 256 colors dengan berat 84 gram dan baterai removable 700 mAh. Segala fungsi-fungsinya ya sekedar calls dan SMS aja, tidak ada sesuatu yang menarik. Namun, ada hal yang paling ikonik yang kami notice di HP ini, yaitu adanya kamera tambahan atau extended yang diberi nama MCA M25 Communicam. Foto yang bisa dihasilkan beresolusi VGA 640x480. Sistem ini dianut juga dengan adik-adiknya seperti Sony Ericsson T300i, T310i, Sony Ericsson T230i, dan 290i. Sony Ericsson T68i adalah ponsel pertama yang ditampilkan dalam seri film James Bond, Die Another Day. Adapun anak-anak 90-an juga pasti tahu di film Meteor Garden, Tom Mingse juga menggunakan ponsel ini. Kok berasa tua ya saya? Tapi HP ini benar-benar keren karena di era tersebut masih banyak HP yang memakai antena. Namun, Sony Ericsson T68i berhasil menghilangkannya. Ketiga, Sony Ericsson T600i dibuat tahun 2002, merupakan salah satu HP compact pertama jenis candy bar Sony Ericsson yang paling kecil mungil nyempil. Berdimensi 92x41x20 mm dengan berat cuma 60 gram. Fungsi-fungsinya seperti layaknya HP feature phone kebanyakan juga. Layarnya masih monokrom, cuman sukanya saya waktu itu monokromnya warna putih LED-nya, jadi terkesan beda aja. Dulu layar monokrom kan kebanyakan warna kuning, jadi terkesan ngeblend aja sama bentukan dan warna casing T600i, cuak pokoknya. Dari seri ini, Sony terkenal sebagai salah satu pabrikan yang paling getol membuat seri compact sampai saat ini seperti lini seri Z Compact, lini X Compact, dan lini XZ Compact. Karena banyak juga user yang masih suka dan menginginkan model HP yang ringkas, enak digunakan, serta gampang dikantongin. Keempat, Sony Ericsson T610i yang lahir di 2003. Sony Ericsson T610i bisa dibilang salah satu HP yang membuat momentum menjadikannya brand Sony Ericsson di Indonesia maupun dunia jadi terkenal. Adanya banyak pilihan warna menarik, perpaduan dual tone warna di bodi yang eye-catching. Layar STN sudah berwarna mencapai 65.000 warna.
Sistem share-nya pun lengkap, ada Bluetooth dan infrared, dan juga sudah terintegrasi pula kamera di backbody-nya. Desain Sony Ericsson T610i menurut kami desain yang paling manis dan elegan. Banyak brand lain terinspirasi desain T610i ini, contohnya iPhone 4 atau 4S. Lihat, lekukan frame body yang tegas dan desain tombol-tombol volume yang berbentuk bulat, tombol home di bawah layarnya iPhone 4 atau 4S, sekilas layaknya tombol joystick Sony Ericsson T610i, walau berbeda fungsi. Seperti yang kita ketahui juga, Steve Jobs, pendiri Apple, amat dekat dengan Sony, bahkan dia juga sangat mengagumi lini notebooknya Sony Vaio. Di tahun 1997, sistem Mac OS tidak boleh dikloning oleh perangkat lain selain brand Mac-nya Apple. Pengecualian, Sony Vaio masih boleh memakai sistem operasi Mac. Bahkan, Steve Jobs menawarkan kerjasama dengan Sony untuk membuat notebook Vaio bersistem operasi Mac OS. Namun, kesepakatan tidak bisa tercapai dan kini lini bisnis Sony Vaio resmi ditutup dan telah dijual di perusahaan Jepang lainnya. Coba aja kalau Sony mau kerjasama sama Apple. Mungkin Vaio masih eksis, tapi ya sudahlah ya, nasi sudah menjadi bubur. Tukang bubur aja juga sudah naik haji. Adapun juga sistem pewarnaan dual tone di bodi Sony Ericsson T610i juga mungkin menginspirasi Google membuat HP-nya menjadikan ciri khas desain pada lini-lini pikselnya. Serta desain kotak T610i ini pula menjadi awal mula pakem yang diambil oleh Sony Xperia untuk mengembangkan desain kebanggaan mereka, yaitu Omni Balance. Kelima, Sony Ericsson S700i. Ya, era perang megapiksel kamera dimulai dari sini. Sony Ericsson S700i dibuat untuk menjegal Nokia 7610 yang kameranya sebenarnya tidak sampai 1 megapiksel, cuma 0,9 megapiksel, tapi dibulatkan saja jadi 1 megapiksel. Sony Ericsson S700i melenggang di tahun 2004 dengan dimension 107 x 49 x 24 mm. Bodinya cukup tebal karena desain S700i mengandung desain unique swivel atau putar. Dengan bodi bongsornya, layar S700i juga sudah lebar di zamannya, yaitu 2,3 inch. Memakai jenis layar TFT 256 color 174 ppi yang jernih di tahun itu ya. Memiliki internal memori 32 MB yang bisa diekspansi dengan memory stick duo up to 128 MB. Sensor kamera Sony Ericsson S700i memakai sensor berjenis CCD, berbeda dengan Nokia 7610 yang memakai sensor CMOS. Hasil dari sensor tersebut membuat gambar yang diproduksi lebih baik dan detail, namun kelemahannya banyak memakan daya baterai. Sony Ericsson S700i menggunakan teknologi jaringan GSM, mempunyai kapabilitas transmisi data GPRS dan bisa dipakai untuk mengirim MMS. Fitur lain yang gak kalah canggih yang ditanam di dalamnya antara lain Bluetooth dan infrared, web browser, email client, kemampuan untuk menggunakan aplikasi berbasis Java, FM stereo radio, speakerphone, dan kemampuan untuk memutar video. Sistem swivelnya yang unik bisa diputar 180 derajat jika kita mau menggunakan tombol numeriknya untuk mengetik pesan. Baterainya sebesar 780 mAh yang diklaim Sony Ericsson dalam waktu standby bisa sampai 300 jam dan waktu telepon bisa mencapai 7 jam. Dan kami kira desain S700i merupakan HP Sony Ericsson yang berdesain unik. Dengan kondisi bodi ketika tidak pada posisi diputar, Sony Ericsson S700i sangat menyerupai kamera pocket. Paling keren dan futuristik deh di zamannya. Sayangnya HP ini nggak pernah saya beli karena mahal harganya. Saya lupa harganya, pastinya kalau nggak salah sekitar 4-5 jutaan lah. Di atas harganya Sony Ericsson K700i. Ke-6, K850i, seri suksesor kasta Cybershoot dari K800i, di-launching di tahun 2007 dengan dimensi 102 x 48 x 17 mm dengan berat 118 gram. Layarnya TFT 256 colors dengan diagonal cukup besar 2,2 inch dengan ketajaman 182 ppi. Resolusi kameranya sudah superior, 5 megapiksel autofocus, video 320p 30 fps, selfie kamera, ada juga feature xenon flash and 3 LED video lights atau auto lens cover, dan video call kamera.
Terdapat dual tipe flash di sini, yaitu pertama tipe xenon flash untuk tangkap objek kamera statis yang pasti banyak dirindukan oleh penggemar Sony, karena K850 ini sudah bisa meraih jaringan 3G. Sistem xenon flash banyak digunakan oleh kamera profesional. Ada sisi bagus dan buruknya pakai xenon flash kalau disematkan di kamera handphone. Sisi baiknya, fokus gambar yang kita tangkap jadi lebih sesuai yang kita inginkan. Pasti deh teman-teman pernah coba foto kipas angin pakai HP berxenon flash. Dan hasilnya baling-baling kipas itu kayak berhenti. Hasilnya pun fokus dan tidak blur. Foto air hujan, foto teman-teman kita waktu berenang atau berlari-lari. HP seri K800 atau K850 bener-bener canggih. Di zamannya ya, banyak buat orang-orang terpukul akan kecepatan fokusnya. Nah, kalau sisi buruknya, xenon flash banyak menguras baterai ketika sering digunakan. Dan kalau kita gunakan di malam hari, cahaya di background objek jadi gelap. Fokus ke objek yang di depan saja. Dan untuk video xenon flash tidak bisa digunakan karena itu di Sony K850i disempurnakan dengan ditambahkannya 3 LED khusus video jika digunakan pada malam hari atau kondisi gelap. Karena banyak keterbatasan itulah, sistem xenon flash sudah tidak dipakai lagi oleh pabrikan handphone sekarang. Mereka cuma menyertakan LED flash biasa. Untuk masalah fokus, ya mereka tinggal memperkuat software kameranya saja. Dan sudah terbukti di era sekarang hampir jarang kita nyalakan LED flash dalam membidik objek di malam hari. Yang paling unik menurut kami di K850i ini adalah desain kipasnya yang kecil-kecil. Soft key-nya yang sudah bersifat touchscreen dipadukan dengan desain navigasinya yang terkesan overlap sampai ke tengah bodi dengan pewarnaan yang kontras. Terkesan HP ini tidak punya sistem navigasi. Lens covernya juga sudah dibuat lebih keren, desainnya flat. Di back body tidak menonjol seperti adiknya K800i. Tapi menurut kami ya, yang pernah pakai keduanya, hasil kamera K800i yang 3,2 megapiksel lebih bagus daripada K850i yang 5 megapiksel. Pokoknya the best kamera HP cybershoot menurut kami ya K800i. Cuma di K850i kami ambil dari sisi unik desain serta keseriusan upgrade hardware dari sisi cybershoot Sony Ericsson yang benar-benar maksimal di K850i dibanding K830i. Oke, setelah ini kita masuk ke era baru Sony Ericsson yang menambah portofolio seri lininya. Selain seri P, K, S, dan T, ada juga seri J dan Z. Cuma tidak kita bahas di video ini ya. Lini terbaru seri itu adalah seri-seri C untuk menggantikan seri K, yang artinya kamera, yang di branding juga dengan cybershoot khas kamera pocketnya Sony yang menitik beratkan fitur ke kameranya. Kedua, ada juga seri W yang fenomenal dikasih branding Walkman yang fokus ke musik dan desainnya layaknya MP3 player. Ketiga, seri G untuk generation bisnis yang menggabungkan desain HP candy bar yang kecil dan ringkas dengan sistem operasi Symbian UIQ. Keempat, seri M, seri smartphone yang menitik beratkan keseriusannya bagi user yang hanya butuh message, email, dan multimedia. Kelima, seri F untuk fashion phone, dan yang terakhir seri X atau yang kita kenal sampai sekarang yaitu Xperia yang menitik beratkan pada kemudahan memakai smartphone yang dibungkus dengan fitur kamera dan multimedia yang lebih modern. Dari semakin banyak portofolio lini seri Sony Ericsson, makin banyak juga HP-HP unik ikonik yang ditelurkan oleh pabrikan Jepang Swedia ini. Kalau pengen tahu lebih lanjut ke video selanjutnya ya guys ya, karena udah kepanjangan takut kalian ngantuk lihat saya. Hehehe. So, dari HP-HP jadul Sony Ericsson yang kami sebutkan, pastilah teman-teman ada yang punya. Bolehlah tinggalkan jejak di kolom komentar HP-HP Sony Ericsson apa aja yang pernah teman-teman pakai yang paling termemorable. Kalau komen dan view banyak, video tema ini akan kami lanjutkan. Jadi, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya guys ya. Gaskan deh pokoknya. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye-bye guys.